Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar pagi ini? Kita bertemu kembali dalam sekolah minggu kita. Pagi ini kita akan belajar dari pelajaran kita yang kelima, kelas Madya dan Tunas Muda ya. Nah, dari buku Tunas Muda, buku pelajaran kelima kita berjudul Baptisan adalah Respon Iman kepada Kristus. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya tuntun hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, apa yang kami baca. Tuhan, terima kasih, kiranya Tuhan selalu menuntun hidup kami, melindungi kami Tuhan dari segala penyebaran virus corona yang sekarang begitu menyebar ya Tuhan. Kiranya kami percaya Bapa dalam perlindungan Tuhan kami tetap aman. Tuhan, terima kasih, kiranya sertai semua teman-teman kami yang dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, begitu juga yang berhalangan ya Bapa. Terima kasih, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Baik, kita akan mulai pelajaran kita. Nah, dalam buku Tunas Muda pelajaran kelima, judulnya adalah Baptisan adalah Respon Iman kepada Kristus. Nah, ayat bacaannya dari Roma 6 ayat 3 sampai 5. Saya akan bantu bacakan ayat bacaannya. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, judul pelajaran kita Baptisan adalah Respon Iman kepada Kristus. Nah, dalam buku Murid diceritakan, nah pada saat ini apakah itu drama Korea, game online. Nah, itu merupakan pembicaraan yang begitu menarik ya saat ini, menarik minat banyak orang. Nah, apalagi saat pandemi virus di mana banyak orang beraktivitas dari rumah gitu ya. Nah, begitu juga dampak internet dan sistem online. Banyak sekali diperbincangkan, apakah itu di topik-topik talk show, di acara televisi, banyak sekali yang membahasnya. Nah, begitu juga untuk kita yang sedang belajar, begitu juga kuliah, begitu juga yang bekerja. Nah, terkena dampak yang luar biasa gitu. Banyak perubahan yang terjadi. Nah, jadi masalah internet dan sistem online itu begitu banyak dibicarakan oleh orang pada saat ini, karena memang begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup kita saat ini ketika kita menghadapi pandemi virus COVID-19 saat ini. Nah, baik yang sekolah, begitu juga yang belajar, begitu juga yang lansia ataupun anak-anak yang begitu terbatas kemana-mana. Nah, membicarakan dampak internet dan sistem online begitu menarik gitu ya, karena hampir menyentuh semua elemen kehidupan. Dan kelihatannya itu menjadi masalah yang sangat penting dan krusial pada saat ini. Nah, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, di mana Paulus menegaskan masalah penting, krusial dalam hidup mereka. Nah, apakah itu masalah yang tidak kalah pentingnya itu? Nah, begitu juga saat ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang masalah yang penting, yang krusial dalam hidup kita. Tapi banyak yang sudah diabaikan atau merasa nggak penting untuk dibicarakan. Apakah itu dosa? Ya, jadi masalah dosa ini sekarang juga adalah masalah yang penting, yang krusial dalam hidup kita, gitu ya. Nah,
Kalau saya bertanya kepada teman-teman semua, apakah permasalahan yang penting dalam hidup kita, dalam hidup kalian? Ada nggak masalah yang sedang kalian hadapi? Ada nggak masalah yang penting, masalah besar yang kalian merasa adalah masalah besar dalam hidup kalian? Kira-kira apa jawaban kalian? Nah, apakah itu masalah? Aduh, saya lagi nggak punya uang nih, lagi begitu susah. Nah, apakah itu masalah sakit penyakit? Apakah itu masalah perselisihan misalnya, keributan ribut dengan teman, atau ribut di dalam keluarga, gitu ya. Nah, ada nggak manusia yang nggak punya masalah? Rasanya mustahil ya, bagi manusia yang hidup pasti semuanya punya masalah. Nah, pelajaran kita hari ini membahas tentang dosa, hukum Taurat juga, dan bagaimana manusia mendapatkan pengampunan dari dosa. Sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini, baptisan adalah respon iman kepada Kristus. Nah, tentang dosa, nah, kita bersyukur pada Tuhan ada solusi, ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mendapatkan pengampunan, sehingga manusia tidak mendapatkan hukuman kekal di neraka ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan, dari bacaan tadi kita akan mundur sedikit. Nah, kita akan lihat dahulu dari Roma 5 ayat 20 sampai 21. Nah, saya akan bacakan Roma 5 ayat 20 dan 21. Berkata seperti ini. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, masalahnya apa di situ? Dosa, ya, dosa. Itu masalah utama manusia, pelanggaran kepada hukum perintah Allah. Nah, hukum Taurat membuat manusia mengetahui dan sadar akan dosanya, akan pelanggarannya. Nah, karena akibat pelanggaran tersebut adalah dosa kepada Allah. Nah, di dalam hukum Taurat banyak sekali tertulis aturan perintah-perintah Tuhan ya, aturan-aturan Tuhan. Jadi jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan mencuri, dan banyak sekali. Sehingga setiap kita melakukan pelanggaran, sehingga setiap kita melakukan kesalahan, kita disadarkan akan pelanggaran kita disadarkan akan dosa kita. Nah, dosa ini berkuasa dalam maut ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka dosa menguasai manusia dan maut berkuasa. Nah, ketika manusia mengalami mati, kemudian ketika tidak mendapatkan pengampunan, keselamatan, maka masuk neraka dan tidak masuk neraka ya. Jadi bersyukur ada solusi. Nah, seperti seperti dalam firman Tuhan tadi, Paulus berkata ada solusinya, pengampunan dalam kasih Kristus, pengampunan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, gitu ya. Pengampunan dalam kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke Roma 6 ayat 1 ya. Mundur lagi sedikit dari bacaan kita tadi. Roma 6 ayat 1 saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, kemudian ayat 2. Jadi ayat 1 ini seakan-akan mempertanyakan, jika seperti Roma 5 ayat 20-21 tadi, jadi apakah boleh gitu kan kita bertekun dalam dosa supaya kasih karunia bertambah? Nah, di ayat 2 dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Nah, jadi firman ini berkata, mati adalah pemisah atau pemutus dosa. Jika kita mati, maka dosa ikut mati atau berhenti ya.
di dalam kita. Artinya di dalam kematian kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Stop. Nah, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan kita tadi, Roma 6 ayat 3 sampai 5. Nah, apakah itu makna rohani dari pembaptisan? Ya. Tadi di atas sebelumnya kita udah disebutkan bahwa permasalahan yang serius yang dihadapi manusia saat ini juga adalah dosa, tapi Tuhan memberikan solusi, yaitu pengampunan. Nah, ketika kita bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diselamatkan, kemudian kita dibaptis. Nah, Roma 6 ayat 3, saya akan baca kembali. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, artinya secara simbolis baptisan kita, saat kita dibaptis dimasukkan sepenuhnya ke dalam air, nah mengikuti apa yang Juru Selamat telah lakukan, yaitu kematian. Yaitu artinya kematian, harusnya dosanya ikut mati, dosa ikut berhenti, gitu ya. Nah, kemudian ayat 4, firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, berarti kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama juga seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa tadi, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, karena secara simbolis kita sudah ikut mati dan dosa-dosa kehidupan lama kita sudah ikut dikuburkan, sehingga ketika kita keluar dari air, ketika kita diangkat dari air dalam pembaptisan, itulah simbolis kebangkitan, sama seperti kebangkitan Kristus, begitu juga kebangkitan hidup baru kita. Nah, sehingga seharusnya hidup kita itu berubah, yaitu mengikuti Kristus, gitu. Jadi berfokus kepada Kristus. Hidup lama telah ditinggalkan, yaitu hidup dalam cara yang lama, yaitu cara berdosa, telah ditinggalkan, dan kemudian hidup dengan hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, Roma 6 ayat 5 saya akan baca kembali. Sebab jika kita telah menjadi suatu dengan apa yang sama dengan kematiannya, ya, kita telah sebelumnya kita telah diberitahu ya bahwa tadi dikatakan kita telah sama dengan apa yang sama dengan kematiannya, yaitu Tuhan Yesus mati. Kalau kita secara simbolis dibenamkan ke dalam air, gitu ya, dikuburkan, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya, kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ketika kita secara simbolis diangkat dari air saat pembaptisan, kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya, yaitu menerima hidup yang baru. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saat kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, pertama saat kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, maka kita butuh bertobat kepada Allah dan menerima pengampunan dari Allah. Nah, tanpa menyadari dosa, kita tidak akan pernah merasa butuh pertobatan. Ya, sama halnya seperti kalau kita tidak merasa lapar, kita tidak akan merasa butuh makan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, tanpa menyadari dosa, kita tidak akan merasa butuh pertobatan. Nah, hukum Taurat tadi banyak menyadarkan kita tentang pelanggaran-pelanggaran kita, tentang dosa-dosa kita. Nah, sehingga seharusnya kita menyadari akan dosa kita, menyadari akan kebersalahan kita, kepelanggaran kita terhadap perintah Allah, sehingga kita merasa butuh pertobatan. Nah, pada tahapan kita menyadari akan dosa kita, pada tahapan kita merasa butuh pertobatan,
Nah, pada tahapan ini kita menyadari dosa kita dan maka kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, ketika kita menyadari dosa kita dan kita merasa butuh pertobatan, maka kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, yang kedua, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita memberikan diri kita dibaptis sebagai simbol pertobatan kita di dalam Tuhan Yesus. Nah, makna rohani dalam pembaptisan adalah ketika kita meninggalkan kehidupan lama kita, seperti halnya Yesus telah mati bagi dosa kita, kemudian Yesus hidup dan dibangkitkan dari antara orang mati. Ini pun berlaku bagi setiap orang yang percaya. Mereka akan mendapatkan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus ketika sudah percaya dan dibaptiskan. Nah, di mana saat dimasukkan ke dalam air tadi berarti mati dan dikuburkan, artinya kita telah menceraikan atau memisahkan diri kita dengan cara hidup kita yang lama, yang penuh dosa. Ya, seperti kita akan lihat dari Roma 6 ayat 11. Ya, Roma 6 ayat 11. Agak lompat sedikit. Roma 6 ayat 11 berkata firman Tuhan seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Ya, telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi seharusnya kita memandang bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah di dalam Kristus. Nah, kemudian dan setelah bangkit keluar dari dalam air saat pembaptisan, artinya kita memiliki hidup yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada Allah dan menjadi alat kebenaran bagi Allah. Nah, ini yang harusnya terjadi ya. Kita akan lihat juga Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita dibaptis, maka kita memiliki hidup yang diperbaharui di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika mendapatkan pengampunan dosa dan anugerah keselamatan, sehingga kita kembali mendapatkan hubungan dengan Allah yang sebelumnya sudah rusak karena dosa kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan Paulus, bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, maka seharusnya tidak lagi melakukan perkataan dan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Ya. Jadi seharusnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis, seharusnya tidak lagi melakukan perkataan dan perbuatan yang melanggar perintah Allah. Nah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20. Saya akan bacakan juga Galatia 2 ayat 20 ya. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 berkata firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi seharusnya hidup orang yang sudah bertobat, sudah percaya dan dibaptis seperti itu ya. Jadi kita merasa bahwa tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga apa yang diperintahkan Kristus kita lakukan, sehingga kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Nah, artinya kita tidak lagi hidup dalam kontrol dosa,
Nah, tapi kita dapat mengendalikan hidup kita. Kita dapat mengarahkan hidup kita kepada hidup seperti yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi penting kita merespon pertobatan kita dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan memberi diri baptis, sebagai lambang simbol pertobatan kita. Nah kan kalau kita sudah percaya dengan sungguh-sungguh dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita juga harus memberi diri kita dibaptis. Kan nggak sulit ya, memberi diri dibaptis dengan mengatakan kepada pendeta atau datang ke depan saat kebaktian supaya kita menginginkan dibaptis. Itu bukan suatu hal yang berat ya. Kita nggak disuruh mati dulu kemudian nanti bangkit gitu ya, kemudian nanti setelah tua mati lagi, nggak seperti itu. Tapi hanya secara simbolis, yaitu dibaptis seperti perintah Tuhan ya, baptiskanlah. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini saya akan bacakan dari buku Murid Tunas Muda ya. Nah, makna rohani pembaptisan dalam hidup seseorang seperti apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi mereka. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Demikian juga hidup yang lama, dosa dan segala pelanggaran pun menjadi tidak lagi berkuasa dalam hidup orang tersebut. Nah, demikian juga saat Tuhan Yesus dibangkitkan dan hidup menunjukkan bahwa hidup orang percaya pun mendapatkan pembaharuan di dalam hidupnya. Mereka bukan lagi menjadi hamba dosa. Dan menanggapi hal tersebut, setiap pribadi yang telah dibaptis selayaknya hidup menjadi manusia yang baru. Tanggapan dalam setiap situasi kehidupan mereka pun seharusnya sesuai dengan perintah firman Tuhan. Ini membutuhkan ketaatan ya, untuk senantiasa meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Oke. Ya, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita. Oke. Tuhan Yesus yang baik, syukur padamu Tuhan atas pelajaran pagi hari ini, pelajaran sekolah minggu kami pagi ini. Kiranya Tuhan firman-Mu berkuasa atas kami, firman-Mu dapat kami lakukan Bapa dalam kehidupan kami. Kiranya tuntun kami setiap hari-hari kami dalam setiap aktivitas kami, baik yang sekolah ya Bapa, yang kuliah. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kepintaran. Begitu juga jauhkan kami dari penyebaran virus corona yang sekarang ini ya Bapa. Kiranya tolong hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, sampai sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di pelajaran selanjutnya. Nah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.